Shalom, damai di hati. Merdeka, merdeka, merdeka. Dilanjutkan dengan penandatanganan naskah serah terima hidup. Diundang Kadin Pendeta Dr. Adolfo Menas MPH, Ketua Badan Pekerjaan Majelis Jemaat Pendeta Petrita STH MPD, dan sebagai saksi hukum tua Desa Lolongan Ibu Feni Muko ST, dan Wakil Ketua DPMC Bapak Eko Bajulet Semangat bersama Bapak Gubernur yang akan mengambil bagian. Dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti oleh Gubernur Sulawesi Utara Bapak Profesor Dr. Honoris Causa oleh BPKB Sarjana Ekonomi. Oleh Badan Pekerjaan Majelis Jemaat Wakil Ketua BPMS Pendeta Dr. Adolfo Menas MPH, dan Ketua Badan Pekerjaan Majelis Jemaat Pendeta Petrita STH MPD. Dan saat ini kita akan menyaksikan pembukaan seluruh papan nama yang diawali dengan bunyi sirine yang akan kita bersama oleh Bapak Gubernur. 1, 2, 3. Dilanjutkan dengan pembuktian berita oleh Bapak Gubernur bersama dengan BPMS dan BPMJ. Dilanjutkan dengan penyerahan kunci dan pembukaan pintu. Akhirnya terbuka puji Tuhan pintu pastori selanjutnya dipersilakan oleh pembuka. Silakan bagi para undangan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, dari majelis wilayah, kalau ada yang mengambil bagian, silakan kita memasuki.
merenungkan akan kasih karunia yang Tuhan anugerahkan bagi kita sambil terus bermohon dan berharap dan menolong serta menguatkan kita semua dalam persekutuan dan dalam pelayanan di tengah jemaat dan masyarakat.
kita kepadanya, kita berdoa. Inilah kami umat-Mu yang mau datang dengan segala kerendahan hati. Sadarlah kami bahwa kehidupan di dunia dengan rupa-rupa tantangan, cobaan, masalah hidup terkadang menggoyahkan iman kami, melemahkan harapan kami, dan menghilangkan kasih kami kepada Tuhan. Kami mudah menyerah, kami kurang bersyukur. Bahkan ketika dihadapkan dengan kegagalan, kami bersungguh-sungguh. Bahkan kami lari dari kenyataan. Kami lebih memilih melakukan dosa daripada berpaling kepada Tuhan. Kami berdosa untuk semua yang Tuhan. Karena itu ampuni kami, kasihani kami, dan jadikan kami manusia yang benar. Dalam nama Yesus, amin. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memerintahkan pengampunan dosa kepada semua orang yang mengaku dosa di hadapan Tuhan Allah. Marilah, baiklah kita berdoa firman Tuhan. Sekalipun dosa merah seperti permisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumat, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya.
10b hingga 11. Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan Tuhan Allah kepadamu, menjadi milik pusakamu, dan engkau telah mendudukinya dan diam di sana, maka haruslah engkau membawa hasil utama dari bumi yang telah kau kumpulkan dari tanah yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah, dan haruslah engkau menaruhnya dalam paku, kemudian pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allah untuk membuat namanya di sana. Dan sesampainya kepada imam yang ada pada waktu itu, haruslah engkau berkata kepadanya, aku memberitahukan pada hari ini kepada Tuhan Allah bahwa aku telah masuk ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang kita untuk memberikannya kepada kita. Maka imam harus menerima paku itu dan dari tanganmu dan meletakkan di depan mesbah Tuhan Allah. Kemudian engkau harus meletakkan di hadapan Tuhan Allah. Engkau harus sujud di hadapan Tuhan Allah, dan haruslah engkau, orang Lewi dan orang asing yang ada di tengah-tengahmu, bersukacita karena segala yang baik yang diberikan Tuhan Allah kepadamu dan kepada seisi rumahmu. Demi kemurahan Allah menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang suci. Hidup kita yang benar. Di tengah-tengah ucapan syukur dan pentakisan peresmian pastorisasi, Jemaat Benih Getsemani Permiski Golongan Ketempangan wilayah Kawal 3, kami mau datang menyatakan kerinduan kami untuk membaca, merenungkan firman Tuhan. Berkenanlah engkau memberkati apa yang menjadi kerinduan kami. Lewat engkau hadir bersama-sama kami, engkau berkuasa atas kami, dan biarlah Tuhan Yesus yang adalah firman yang telah menjadi manusia, Tuhan sendiri yang berfirman kepada kami, supaya sukacita kami bertambah-tambah karena Allah hadir dan Tuhan Allah dalam Yesus yang berfirman kepada kami. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, marilah kita akan membaca Alkitab dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat 1 sampai 9 yang menjadi
kebetulan gereja kita di 1074 jemaat ini. Kita akan baca bergantian Yeremia pasal 29 ayat 1 sampai 9. Surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah ditangkap ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Surat itu dikirim dengan perantara Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkiah yang diutus oleh Sedekia Raja Yehuda ke Babel kepada Nebukadnezar Raja Babel. Bunyinya, dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Usahakan kesejahteraan kota kemana kamu aku buat, dan berdoa untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Sebab mereka berbuat palsu kepadamu. Demi namaku, aku tidak mengutus mereka. Demikian firman. Kita akan dengarkan puji-pujian yang spesial. Pujian sebelum khotbah dari seluruh pelayan khusus Jemaat Gereja Semangat Rizki, dan sesudah khotbah Panitia Pembangunan, Komisi Pembangunan, dan Panitia Hari Raya Gerejawi yang disatukan, dan seluruh remaja yang mengikuti vokal guru.
Saudara-saudara, pada beberapa waktu lalu Gubernur pendeta jalan-jalan, pendeta lihat ada satu kalimat yang ada menarik di satu gedung. Kalimat itu berkata begini: mengatasi masalah tanpa masalah. Banyak yang deko itu biasa tak deko begini. Saya tidak cuma kita tahu dah. Jadi ada kata mengatasi masalah tanpa masalah. Sudah dibilang dari nama, sebab semua masalah itu. Jadi ketika baca itu, sepintas pendeta berpikir, bagus kita hari ini. Ya toh, kan kata toh mengatasi masalah tanpa masalah. Berarti kalau ada masalah di situ, berarti habis. Nah, kita kan sedang itu. Tuh, orang pendeta kalau ada masalah itu di sini pun kalah. Oh, ya. Tapi pertanyaan, apakah benar? Ungkapan ya, apakah di sini ada masalah? Iya. Pasti tetap ada masalah. Coba dimana sebelum ada bawa pembinaan. Ya, bayar pembinaan semua boleh. Walaupun memang terlalu menolong, tapi bukan berarti tidak ada masalah. Amin. Itu menunjukkan bahwa kalimat itu yang telah dan kita memasalahkan yang sebenarnya ini sudah merasa bagian juga. Dia tahu. Tapi yang benar-benar katakan ini bahwa setiap tempat pasti ada masalah. Nah, ada tempat yang ada masalah. Dikit sehari, di pondok kami. Kita pernah melayani di sini, kita tahu. Di semua tempat ada masalah. Siapapun di tempat, dimanapun di dunia ini pasti ada. Ini kira Pak Gubernur, sedang jadi gubernur. Gubernur berpikir ini bagaimana di Sulawesi Utara ke depan. Semua orang ini kita yang ini sudah cukup. Kepala bapak ibu setiap berpikir ciri sana, belum ada bukan orang. Jadi setiap orang ada masalah. Ada bilang, orang mati kita jaga, karena tidak. Setiap dia mati, dia pun ada berpikir masuk mana. Surga kok, boleh dia benar ruangan provokator. Mau masuk, dia dia mau masuk. Itu juga ada masalah. Mau hidup, mau mati, kita semua selalu diperhadapkan dengan masalah. Kesimpulannya, semua orang pasti ada masalah dan tantangannya sendiri. Amin. Yang berbeda bagi kita, berbeda cara mengatasi masalah itu. Kalau masalah kita bukan masalah, ada mengalami itu. Cuma ada cara itu yang berbeda. Dia orang berbeda. Aku berbicara mengatasi masalah untuk pemerintah atau ini beda dengan kita. Beda dengan pemerintah kita. Beda dengan orang sama. Kita beda. Sama gubernur dengan pendeta berpikir kita itu beda. Ini cara mengatasi itu yang berbeda tiap orang saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Ada orang ketika ada masalah dia diam. Masa bodoh dia bilang
ya salah-salah ngasih. Mau bilang apa? Kadang kalau gubernur ya sudah dipaksa, kalau memang bon, kalau memang liga. Sudah cukup, kuat. Mudah-mudahan cuma dia seperti itu. Jamaat semua bangun sudah kuat, maka dia sudah cuma. Sesuai dengan bebas status. Tapi ada orang ketika ada masalah lari. Ketika ada masalah dia lari. Masalah dalam rumah tangga cerai. Kita dalam waktu kita aku cocok. Ini dengan apa lagi aku cocok. Rumah tangga soalnya 30 tahun kita aku cocok. Anak saudara, anak. Kita apa lagi tak cocok. Antara itu belum bajingan. Kalau sebenarnya nggak cocok soalan. Kalau masih kamu ternyata aku cocok pas. Belum tak boleh. Ini anak semalam belum aku cocok. Tapi ada yang ketiga, ada orang ketika ada masalah dia berseru kepada Tuhan. Amin. Seperti Daud berseru kepada Tuhan. Seperti Yeremia berseru kepada Tuhan. Dia hadapi itu. Dia berdoa dan dia cari jalan keluar bersama. Itu yang bagus. Amin. Daripada status, daripada bagaimana. Udah datang kepada itu, bicara bersama. Lurus badan, membantu jalan. Itu anak sakit orang jadi kasih. Berikutnya terus sakit. Jadi berikutnya kalau itu banyak ayam. Bukan beda susah. Masalah dalam kita ini ada masalah. Kita ada masalah. Jadi ada pelakuan. Sakit hati dia jadi orang yang susah, sama-sama susah. Mana kuat kalau? Amin. Sama tu mana susah. Tapi dihadapi bukan orang yang putus asa. Firman Tuhan ini juga bicara ketika bangsa Israel dalam konteks kita dirinya masalah mereka cuma ada masalah. Apa masalah mereka? Itu keuangan di Babel. Namanya perbuatan yang paling dijajah, diperbudak, hakim mereka diambil. Masalah mereka bagaimana kau mengalawan atau tak boleh namanya palsu kita melawan berontak pada orang. Tapi di sini lah masalah mereka bagaimana? Ini bukan cuma orang juga ada dunia. Dan di saat mereka menemukan Tuhan mereka, di saat mereka bingung, di saat inilah Yeremia hadir dan mengingatkan mereka apa yang harus kami hadapi, bukan lari dari perbuatan, tetapi tinggal di sana. Amin. Tinggal di sana. Kau apa? Dirikan rumah di sana. Kau apa? Buat kebun untuk kamu. Nikmati akhirnya. Luar biasa. Yeremia bukan cuma berdoa. Bikin rumah. Kau akan jalan kuat. Karena orang zaman sekarang mengatakan masalah dia langsung berstatus aduh siksa ini. Memang siksa. Tapi hadapi. Yeremia katakan kalau ada pertemuan, hadapi. Cari jalan keluar. Apa jalan keluar bagi bangsa Israel? Bikin rumah. Maksudnya itu kesejahteraan. Apa? Bekerja keras. Kita senang sekali berdoa. Jadi contoh, suku berdoa, baku lelah, baku pas kelapa. Kita perlu kita
Nah, cuma kalau kau punya model. Ini contoh lah. Saudara-saudara begini, gubernur DKI, Batangan Semangka. Ini jadi contoh kepemimpinan. Harusnya nampak gubernur sudah kuat. Orang begitu begini. Dengan aku tak sambungnya. Besok. Jika orang ada masalah, hadapi. Kalau ada bahasa Indonesia, gubernur, kalau ada masalah, gue sengat begitu malam. Maksudnya apa? Ada tuh semut yang begitu. Tadi situ kasih masuk di mana? Itu orang-orang yang bilang. Maksudnya kalau ada masalah, dia kalau ada sengat masuk di mana? Kan masuk mencari saya cuci muka. Itu tuh hidup orang percaya. Kalau ada masalah, jangan cuma bagi yang kasih ini mana orang berusaha. Maksudnya apa? Bakalan bekerja keras. Bapak belum tahu ada masalah. Ya Papua. Ada yang jawab. Tahu dia belum kelar Papua. Ini cuma berbagi. Masuk kelar itu di tangan dari luar biasa. Amin. Kita terakhir pernah melakukan misi siapa ini? Memang itu tujuan sekali siapa ini kita di semua pasti boleh kita. Kita punya tangan suka cukup. Selalu berjabat dengan kita yang kepala suka cukup. Saya memang suka itu suka kerja bagus Papua. Suka baik makmur Papua. Yang cuma ini orang lain. Itu yang diajarkan firman ini. Dirikan rumah apa? Bakul. Sekarang saya itu kalau dulu di masa Malaysia ada lagu I mau sekolah minggu bekerja dengan hati supaya mendapat mutu di dalam kehidupan tanah bete dan kata dipisah jatuh mati boki yang sayur-sayuran untuk kita semua. Itu masa susah. Dari semua ada lagu itu. Ketua Sino udah bilang nyanyi. Hai Anas kalau Batangan. Beda dengan sekarang. Kalau dulu kan mana bete dan Batangan masyarakat punya cabu bete orang punya. Kita beri nama Bapak Malas untuk bantu. Itu yang pertama kita lihat di sini. Kedua, di sini bangsa Israel minta apa yang harus orang buat? Apa yang harus orang buat? Di sini yang ambillah anak-anak laki-laki, kasih kawin, cari istri. Kedua apa? Dua anak perempuan cari semua. Apa maksudnya? Di pembuangan juga mereka harus perhatikan soal keturunan. Supaya apa? Keturunan mereka jangan sampai putus. Menurut mereka bukan semasa dulu. Jangan sekarang kita juga harus memperhatikan keturunan. Itu dia di jemaat sekarang Pak Gubernur. Angka kematian di angka kelahiran mana lebih tinggi? Biasanya angka kematian kelahiran sebulan. Kita kemarin tugas di LP. Setelah dari sini, dari LP datang sini. Pak Gubernur semua nyanyi, jemaat menyanyi. Kok bapak? Kok itu? Kok enggak? Remaja. Tapi betul bagaimana sekolah ibu nanti akan bertahan anak sekolah ibu bertahan itu. So habis mereka. Oh mereka siap-siap menuju ke gereja. Potong marah. Coba menuju ke gereja. Udah pun menikmati habis itu. Belum tanya apa yang kita dapat ini. DP program yang menjadi senang pasangan. Belum kipas. DP tahun berikut datang. Coba lihat sekarang paling banyak ekonominya di zaman ini. Guru sekolah di anak sekolah ini sama atau tidak?
Itu orang sekarang masih kuat katanya. Iya, cuma sekarang Pak Gubernur malu-malu. Yang muda-muda tambah. Kalau semua sudah coba paksa, saudari kasihan. Maka kalau mereka bilang, betapa lebih mampunya atau tidak? Dan tapi masih punya sendiri, amin. Gereja kita ada program ekonomi semua kita menurut keturunan. Orang semuanya sakit ini. Demokrasi sekarang bukan cuma soal kualitas gubernur, tapi soal kuantitas. Siapa banyak dia dipakai? Iya, siapa banyak dia dipakai? Saya juga orang di sini, orang lain, karena orang. Maka orang sedikit orang. Maka orang banyak orang itu memang dua. Situ bacaan selanjutnya usahakan kesejahteraan kota di mana kamu tinggal. Apa maksudnya? Kenapa mereka di sana? Tuhan punya misi, bukan cuma membuat mereka berada di sana, bukan cuma Tuhan ingin membuat mereka di sana, tapi Tuhan ingin mereka beranak cucu di sana. Untuk apa? Supaya orang berkembang di sana, bikin rumah di sana, atau pertanian di sana, supaya orang mengetahui kesejahteraan kota. Pergi jadi garam, pergi jadi terang. Orang apa? Usahakan kesejahteraan kota di mana kamu tinggal, doakan itu apa? Strategi itu apa? Misi Allah. Misi orang Kristen ada di tengah pergumulan untuk itu. Sangat ini. Lebih bukan izinkan menjadi gereja besar di tanah Minasa. Tuhan ada misi. Amin. Supaya apa? Lewat ini terpancar kebaikan-kebaikan dan kesejahteraan. Itu Bapak Gubernur. Oleh itu kami pindah pastor terkait. Nah mantap. Mantap katanya. Mantap. Luar biasa apa itu? Karena dua selalu dibuat. Kasih contoh pemimpin yang baik. Ketua PGI luar biasa Pak Gubernur. Seberapa kali dapat gelar profesor, kita saja belum dapat. Padahal seluruh aku kalau lihat kepala kita itu profesor. Kenapa? Karena mereka menghargai kebaikan. Itu kan mengutus kita. Untuk ada misi. Sama dengan adanya pastor bilang, apa maksudnya ada misi di sini supaya apa? Jadi rumah doa, bukan tempat yang roda. Pendeta bukan roda. Nah, sebagai yang pastor itu pulang-pulang. Itu sebagaimana pendeta rumah tinggal. Iya. Batang bro. Di atas rumah pulang sama rimbu tambah lapangan bola kaki. Supaya banyak pendeta. Oh, tambah deh. Itu maksudnya kasih tambah sini supaya maksudnya memang Tuhan gak mau tambah sekarang. Dia tetap Pak Gubernur. Nggak usah malu pas Tuhan berkorban banyak. Ya rumah lu bilang tetap. Itu Pak Gubernur itu Pak Ketua Sini. Contoh. Luar biasa itu Tuhan kita pakai kipas. Dulu dia di zaman Rusia iya, di zaman Perdesta banyak anak dalam ngomong-ngomong. Ternyata dia cuma bisa baca. Sekarang dia sudah lagi dan membaca. Bilang ini buat anak cucu. Kan dari maksud. Dan punya
bikin pastor. Ini firman mengatakan kepada kita, orang harus pikirkan. Umat Israel mengatakan, usahakan kesejahteraan, tak berdoa untuk kota ini. Berdoa untuk Sulawesi Selatan, berdoa untuk pemerintah gubernur, berdoa untuk calon gubernur ke depan, Pak Gubernur. Jadi kamu mesti dia baik-baik. Seperti dalam firman berikut kita baca, gubernur, hati-hati terhadap nabi-nabi palsu yang memberikan janji. Oh, ini orang sekarang lagi sekali janjinya. Itu di sini orang warga dunia harus apa? Bijaksana. Tahu balik mana. Gubernur suka kasih contoh. Yang pasti berkata ini tuh bagus. Tinggal melanjutkan. Kata gubernur, tinggal melanjutkan. Ini kita katakan. Ini keberpihakan kepada gereja, keberpihakan kepada masyarakat, pada pembangunan sejelas. Enggak baik. Selalu mereka bilang, tak salah bergunting, tak salah memasak, menyasar satu hari. Tak salah bergunting rambut, menyasar 3 bulan. Tak salah pilih gubernur, menyasar itu pilih baik-baik. Kalau kita cuma jabatan ini gubernur petunjuk. Amin. Pemimpin harus menjadi sebuah contoh, harus dua tahan terus. Lain satu beliau yang bicara kongsi. Kita gubernur ini kita tahu berapa bupati, bapak Jono dan Jono dengan pakai ini. Pakai itu jadi gubernur. Hati-hati dengan janji yang manis. Sama ada kata calon mengenai orang datang dari berikan dan tekor di belakang. Saudara-saudara, opini saya apa sampai? Boleh bilang pendeta ukur tugas yang sementara ibadah panitia bandingnya ketua gubernur. Koneksi apa? Ambar itu sudah siap. Tolong pendeta, tugas yang pendeta Tuhan. Apa jalan? Jadi apa? Jabatan ya kamu dia. Berarti tukang dia bilang dia bukan setia. Aduh, pendeta begini dia banyak alasan. Pendeta saya pilih, bukan setia atau target. Paksa dia mati. Harus jadi pendeta dia. Itu tapi dia pilih dia. Pak Gubernur begini, pendeta mana dia Pak Gubernur itu belum lantik. Saya dia tahu begini. No, lebih lah. Bagaimana Pak? Anggaran 10 hari. Seberapa kali pinginnya tak roda-roda. Semua DP tahun pemilihan sama di luar sekolah sekarang itu dia datang. Saudara-saudara kenal saya? Kenal sekali. Siapa saya? Soalnya aku wajah gitu. Jadi hati-hati. Amin. Sebenarnya bukan cuma cari keinginan panitia ini sekarang. Dan kali kejadian waktu itu apakah jawab? Ya, saya mengakui bersedia dan bercanda. Jangan silakan amin. Pak Gubernur sampai kapan dah saya itu benar-benar semua menangis di majelis tema. Apakah jawab? Menangis. Tidak kira Leo. Jika semua menangis, kita tanya ini pada pemakaman atau benar? Banyak orang berbicara kami bisa. Itu yang mau diingatkan lagi. Hati-hati banyak nabi palsu. Banyak orang yang akan mengantar orang janji-janji. Dia itu mana membuktikan diri sebagai ini daripada belum bagi itu.
Gubernur oleh Gubernur Setiap Orlando sejelas sudah bikin. Jono Kanda, itu sejauh sekarang kami telah doakan. Dan mereka warga ini, itu misi kita. Firman Tuhan itu, di mana kamu berada, kita doakan. Bekerja keras, berdoa. Orang Gubernur Sulawesi Utara, orang yang paling banyak itu gubernur, pemimpin yang paling banyak. Jadi pemimpin wajib memikirkan kesejahteraan kota ini. Sama ini minum pemimpin. Jadi pemimpin wajib memikirkan itu. Sedangkan kalau yang siapa yang memikirkan? Kompeman orang memikirkan itu. Manusia tahu apa yang harus lakukan. Amin. Sebagai orang kuat untuk apa? Bikin baik Sulawesi Utara, baik Makassar Utara, tetap senantiasa demi berperan di dalam. Amin. Jangan pernah menyerah ketika ada pertemuan. Itu firman itu. Takwa. Jangan pernah meratakan nasib. Jangan pernah menyerah. Tapi itu harus kita ingat ada dokter Pak Gubernur Sofonis itu mana? Pak Aneh itu mana? Daerah-daerah Sofonis. Tapi itu dia anak beberapa ibu anak berdoa, nggak pernah putus. Terjadi mujizat sebulan anak itu. Maka mereka ceritakan lakukan. Jangan pernah jangan berputus asa. Mujizat bukan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat bukan ada bagi setiap orang yang percaya. Yeremia cerita, jangan pernah menyerah. Begitu firman mengingatkan kita, jangan pernah menyerah. Bekerja keras dan jadilah kita menjadi berkat yang terang, bukan cuma di gereja di kota ini di Sulawesi Utara. Maka Tuhan memberkati. Amin. Amin. Pujian sesudah khotbah yang pertama, pujian bersama dari Panitia Pembangunan, Komisi Pembangunan dan Panitia Hari Raya Kriacawi, dan sesudah itu vokal grup remaja. Bertugas itu bertugas
Jemaat diundang berdiri. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Marilah kita membaca balas-balasan Mazmur 67 ayat 2 hingga 8. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita, supaya jalanmu dikenal di bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya suku-suku bangsa bersuka cita dan bersorak-sorai. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Tanah telah memberi hasilnya. Allah memberkati kita. Silakan duduk sambil kita memberi persembahan. Bernyanyi. Thank you.
Shalom. Nama di hati puji Tuhan. Yang kami hormati dan kami banggakan bagi kita waktu kedua pada bekerja majelis sinode bidang misi dan bekerjasama Bapak Pendeta Dr. Adolfo Benas MTH, yang kami hormati Ketua BPMJ Pendeta Berti Tamal STH, para pendeta jemaat, Pendeta Fiti, Pendeta Tinamon MTH, bersama dengan seluruh pelayan khusus jemaat Bumi dengan Semani, Khairul Rizki, Golongan Depan, dan seluruh jemaat yang hari ini hadir bersama-sama atas tuntunan dan perkenan Tuhan. Kita bisa beribadah, ucapan syukur dan bertakisan atas satu jemaat Bumi Semani, Khairul Rizki, Golongan Depan. Tentunya atas nama pemerintah kami mengucapkan selamat buat jemaat Semani yang sudah melaksanakan tugas tanggung jawab mempersiapkan sarana-sarana bagi para pelayan-pelayan Tuhan. Bapak Ibu, tentunya menjadi kebanggaan bagi kita semua kalau kita bisa mempersembahkan bagi Tuhan, tanpa Tuhan dan berkat dari Dia tentunya semua sia-sia. Tadi Bapak kita bilang orang tidak benar-benar minta kepada Tuhan dalam sakral karena pasti Tuhan akan terlepas. Semua perkara termasuk perkara kita dalam hal rencana membangun sarana-sarana rumah ibadah yang lebih baik. Tentunya kita berdoa kepada Tuhan supaya orang semua bisa menyelesaikan rencana-rencana kita, bukan sama dengan mimpi-mimpi para nabi palsu. Dorong mimpi, bukan dorong mimpi. Itu yang harus orang hati-hati. Tentunya pemerintah juga tidak akan membiarkan umat Getsemani berjalan sendiri. Pemerintah akan tetap menopang semua kegiatan-kegiatan dalam rangka pelaksanaan pembangunan di jemaat 7 wilayah kerja ini, dari Ikut sampai dengan mitra kami tetap mensupport, tapi tidak boleh sekaligus, gak kuat kalau sekaligus pemerintah tahu. Jadi bertahap semua kerja-kerja baru yang terbangun diminum tadi ada 2 kebenaran meresmikan 2 bulan saja korban di latihan usaha dan di belakang rumah Bupati itu semua. Dan 2 tahun selesai. Jadi kalau ini usaha tahun depan kita mereka usaha sekarang tahun depan. Tapi tahun ini semua mendapat 20 juta. Dan tahun depan kalau rencana kelar semua. Kalau panitia rencana tahun depan organisasi tuntas. Bapak Ibu saudara-saudara, saudara Yesus Kristus, tentunya banyak hal yang kita kerja bersama. Kalau kita bekerja bersama-sama, tidak ada yang tidak bisa kita kerjakan. Pengalaman saya hampir 2 periode dari gubernur, karena kerjasama baik dengan Pak Ketua Setempat, semua bisa berjalan dengan baik, termasuk pembangunan mesin center, anggaran yang cukup besar. Bulan Oktober ini kita resmikan juga di Rio. Jadi beribadah besar, 5.000-6.000 orang boleh beribadah sekaligus kalau pendeta bertugas memang, karena kebangunan rohani sih. Makanya pendeta keras sekali
tahu. Tapi kita kebaikan harus selesai. Kan? Apalagi memasuki tahun-tahun politik seperti memilih pemimpin ke depan. Kalau kita kan suka, makanya kalau kita panik buat gimana sebagai gubernur, tapi sebagai pelayan itu orang masyarakat terus. Dia tahu kita hari ini masih ketua PGI, kan? PGI hari ada termasuk ketua Bapak Forum PGI. Makanya kemarin ke Korea, di Korea kita Korea Protestan Jakarta, kita kira kita dapat pikir hotel Bombe kantor, karena maksud itu kan lebih mewah. Minta boleh dan bersifat cek karena apa? Sinode dan pemerintah kerja semua bersama-sama. Nah, kita tidak masuk pada definisi gender. Walaupun kecil ini tapi ada, ya tak? Nah, jadi waktu bertanya saya dia bilang begini, karena orang kenal untuk masuk sekolah kan dia kasih beasiswa sekolah di sana. Jadi kalau kerjasama pemerintah, tidak ada yang mustahil boleh bekerja bersama-sama. Tidak ada yang tidak bisa kita lakukan. Karena tugas tanggung jawab kita saling mengisi. Bagaimana kita masih menasah mengawal pemerintah yang benar. Karena kita ada mengisi. Kalau membaca masuk ayat perhatikanlah orang-orang yang benar dan lihatlah kepada orang yang benar, sebab pada orang yang suka akan ada masalah. Kan? Pendeta bilang saya 2 periode sebelum Indonesia cuma kita yang sudah mengaku untuk boleh berpasangan terus. Tak boleh 3 periode, kalau 3 periode. Saya setuju berarti karena sejarah negara pemimpin orang ke depan di Sulawesi Utara ada yang namanya Stefan Gano dan merecek kepada kata ini kita sudah tulis kita perhatikan ya perhatikan orang yang dulu dan dihatikan kita bekas pemerintah Dewan bekas ketua DPR bekas wakil gubernur dan calon juga bekas pemerintah. Oh dia dari kami dari dulu apa itu selama beberapa tak pusing pemimpin kan ada semua percuma kalau hari-hari masuk gereja ibadah tempat ibadah orang memilih pemimpin nyata pada mereka ya enak terus panggil kampanye segala macam baca itu dari kopi mulai jelas pemerintah memang adalah putusan tapi pemerintah yang melayani kepada gereja bukan mereka yang melayani pemerintah. Loh gimana ya? Ini 3 orang melayani gereja bukan kan sederhana orang cara memilih pemimpin ke depan tidak susah-susah karena Tuhan sudah mengajarkan informasi. Jadi jangan salah pilih maka jadi mari sama-sama selalu berdoa Tuhan memberikan pemimpin orang depan sudah dikatakan lebih baik karena apa yang telah melakukan sementara apa yang disiapkan oleh Samratulangi dan gubernur sukunya dengan target bahwa Sulawesi Utara menjadi pintu gerbang Asia Pasifik sudah terbuka. Mereka boleh bermimpi, tapi orang selesaikan tanggal 1 saya menemui perubahan Malaysia. Nah, saudara langsung nado
Kinabalu. Nah ini orang-orang yang berobat Kinabalu. Ada pesawat yang berobat tanggal 1 hadiah baru ulang tahun provinsi. Para bulan depan juga kalau haji para pengusaha kita sudah hadiah. Orang respon dengan di Jepang dia masih dapat tanda tangan kemarin kita bisa tahu. Jadi upaya-upaya ini yang orang lakukan untuk usaha supaya kehadiran pemerintah untuk melayani masyarakat sama dengan jalan tertentu. Pemerintah adalah hamba pemerintah masyarakat. Makanya kehadiran gereja yang ada kita berjadwal. Mau di mana untuk ketua Amerika sana. Kalau ketua dari sini di gereja tidak jawab kita. Kan mesti nekat, ya kan? Kadang-kadang ketua lima kita ke anak. Kadang kita membaca buku sepatu, ya kan? Jadi saya kira mari kita bersama-sama terus bersatu, jangan lagi lihat ke kiri ke kanan. Orang dia baik-baik apa yang Tuhan bilang pasti segala sesuatu akan terlaksana dengan baik. Tuhan memberkati kita. Shalom. Penyerahan bantuan secara langsung dari Gubernur Sulawesi Utara pada Jemaat Dominion saat ini. Puji nama Tuhan sejumlah berkat. Iya, 25 juta dari Gubernur Sulawesi Utara, Profesor Dr. Mustafa oleh BPOPSD, dan 25 juta dari Wakil Gubernur Bapak Dr. Anastasius Fernando. Puji nama Tuhan. Ini pujian dari seluruh pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan pemerintah Kabupaten Minahasa Utara bersama dengan ketua, para lurah, semua pejabat yang boleh hadir dalam persekutuan yang bersukacita ini diundang untuk membawakan puji-pujian.
Para dia ini ada dari organisasi sampai sepuluh bahwa berbaris. mari kita berdoa. Daripadamulah kami dapatkan berkat ini. Kepadamulah kami berserah. Tuhan telah memberikan segala-galanya pada kami. Bahkan Tuhan sendiri yang dapat menderita mati kayu salib. Ada lagi persembahan kita untuk menebus dosa. Sungguh sangat baik, dan kami mengingat itu akan menjadi kesaksian. Mengingat kebaikan, kami pun memberikan persembahan. Kuduskanlah semua persembahan ini supaya berkenan di hadapan Tuhan. Dan biarlah dengan persembahan ini mengingatkan kami selalu bersyukur, mengingatkan kami selalu ingat, bahkan melakukan perintah. Berkatilah seluruh pekerjaan kami yang telah bekerja keras untuk menyiapkan semua ini, bahkan mempersiapkan persembahan ini dalam bentuk banyak maupun yang bersyukur, maupun juga lewat persembahan ibadah. Tuhan, Engkau terima apa yang mereka berikan, baik sebagai pejabat PNS, baik juga sebagai pengusaha, petani, nelayan, TNI, Polri, dokter, dosen, tukang ojek, perawat, bahkan apa saja profesi jemaat. Mereka mengingat bahwa Tuhan telah berkati dan mereka persembahkan semua itu. Biarlah kau akan terima semua itu. Persembahan persekutuan mereka, ucapan syukur mereka, diberkatilah semua itu. Sehingga ucapan syukur kepada semua Kristus ini boleh selalu menjadi bukti ketaatan kesetiaan kami kepada. Makasih Tuhan, buka berkat atas kami dan kuduskan berkat dan persembahan ini dalam nama Yesus. Amin. Kami mengucap syukur karena di hari ucapan syukur dan bertabisan peresmian pastorisasi jemaat Domin Getsemani golongan dan Jepang wilayah Kawatiya, kami semua telah belajar firman yang mengingatkan kami bagaimana sikap kami ketika diperhadapkan dengan berbagai masalah, pergumulan dan tantangan. Seperti Tuhan berfirman kepada umat Israel dalam Yeremia, ketika mereka dalam perbuatan, kau mengingatkan mereka jadi umat yang tetap tinggal, diam, berbuat, bekerja keras untuk mendatangkan sukacita, berkat, bahkan kesejahteraan. Biar cara hidup yang Tuhan perintahkan bagi Israel kiranya juga menjadi pilihan dan cara hidup kami zaman ini. Banyak pergumulan dan tantangan yang kami hadapi di banyak keluarga,
gereja, masyarakat, dan tugas dan tanggung jawab kami. Dan buatlah kami tidak pernah menjadi putus asa, tapi kami kuat, tabah, sabar, mengucapkan bahkan kami bekerja keras dalam doa kepada Tuhan, tetapi dalam kerja kami supaya kami menjadi umat yang taat dan setia. Buatlah kami Tuhan rajin, buat kami berucapan dan buatlah kami melaksanakan misi supaya dimanapun kami pergi dan berada, kami menjadi terang dan terang dunia, baik di keluarga sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak, bahkan dalam persekutuan gereja sebagai pelayan khusus, pendeta dengan kuat di akhir agama, maupun juga sebagai anggota jemaat dari kolom 1 sampai kolom 10. Tuhan berkati supaya kebersamaan kami kuat, dan kami sungguh berterima kasih Tuhan telah menunjukkan bukti kasih lewat selesainya pembangunan Pastoral 1. Boleh ditabiskan, boleh diresmikan oleh Bapak Gubernur Profesor Dr. Honoris Causa Oli Nurul Kami ST, yang dengan penuh sukacita juga mensupport lagi pembangunan gedung gereja bersama dengan Bapak Penatua Stephen Kando, Wakil Gubernur. Rasa solidaritas, kesetiaan kawan, kasih dari pemimpin kami melengkapi sukacita kami di saat ini. Karena itu kami berdoa, berkatilah mereka, jagalah mereka, seperti Engkau perintahkan bangsa Israel berdoa pada Tuhan di mana mereka tinggal. Kami juga berdoa bagi pemimpin kota di mana kami berada, Bapak Gubernur Profesor Dr. Honoris Causa Oli Nurul Kami ST. Tuhan memberkati bersama dengan Ibu Rita Nurul Kami Tamanula, bahkan bersama dengan anak-anak. Engkau telah pilih, Engkau telah panggil, Engkau telah utus Bapak dalam tugas tanggung jawab sebagai pemimpin di Sulawesi Utara, dan luar biasa ia bekerja keras melakukan semua itu bersama Wakil Gubernur Bapak Penatua Stephen Kando. Mereka membuktikan bahwa mereka pemimpin yang sungguh mau melayani gereja, yang sungguh mau berbuat bagi bangsa, bagi daerah ini. Mereka sungguh menunjukkan keteladanan mereka, kemampuan mereka mengatasi masalah, kemampuan mereka untuk bersama-sama akan sampai 2 periode. Luar biasa apa yang mereka telah tunjukkan. Dan kami selalu berdoa, berikan kekuatan, berikan selalu kesehatan pada Pak Gubernur bersama ibu dan anak-anak, supaya beliau tetap jadi pemimpin bukan cuma di Sulawesi Utara, tetapi juga pemimpin di negara kami, bagian penting dari pengurus PDIP sebagai bendahara. Tuhan memberkati Bapak Gubernur Profesor Dr. Honoris Causa Oli Nurul Kami ST, dan dalam tugas tanggung jawab sebagai Ketua Harian PGI, bahkan Ketua Komisi Pria Pembawa PGI. Engkau beri dia banyak tanggung jawab, karena itu engkau juga yang akan melengkapi dia. Engkau memberkati dia supaya dia tetap menjadi garam dan terang. Kami percaya ada misi Tuhan dalam pekerjaannya, dalam hidup bersama istri dan anak-anak.
juga berdoa bagi pemimpin wakil gubernur Bapak Penatua Dr. Andes Stephen Kandar. Bukan memberkati istri, bahkan bukan memberkati bersama anak-anak, bahkan dalam tanggung jawab dia juga sebagai wakil ketua badan pekerja sinode. Dia telah menunjukkan kerja bersama, komitmennya, konsistennya bersama Pak Gubernur Gubernur kami, memimpin Sulawesi Utara di 2 periode ini dengan baik. Biarlah semangat ini tetap dia lanjutkan ketika kerinduannya untuk mencalonkan sebagai Gubernur Sulawesi Utara di periode yang baru ini. Engkau memberkati Bapak Penatua Dr. Andes Stephen Kandar. Dia akan pakai supaya dia mampu melanjutkan sebuah program dan kerja yang telah dia kerjakan dengan baik, dengan rasa takut akan Tuhan bersama Bapak Gubernur Oli Dodo. Kami semua berdoa baginya. Dia lakukan menyiapkan dia pemimpin kami ini, dan Tuhan yang akan jaga kesehatannya, dan dia disupport oleh rakyat, bahkan disupport oleh gereja Masih di Minasa, bahkan lebih khusus jamaah pemimpin Getsemani Peru Kristi. Tuhan memberkati beliau bersama istri anak. Tuhan memberkati juga pemerintah provinsi bersama jajaran yang ada. Tuhan berkati bahkan pemerintah kabupaten. Tuhan memberkati Bupati Bapak Jono Ganda. Tuhan memberkati Wakil Bupati Bapak Kevin Dulu, yang juga menjadi bagian dari semangat kerja bersama Bapak Gubernur. Kerja mereka dengan baik sampai mereka dapat menunjukkan bahwa mereka pemimpin yang berkomitmen. Diberkati juga kebanggaan harapan mereka, kerinduan mereka untuk maju sebagai bupati, calon bupati dan wakil bupati di Minasa Utara untuk melanjutkan kembali kerja mereka. Diberkati bersama keluarga, pemerintah kecamatan, pemerintah kelurahan, diberkati badan pekerja majelis jamaah Getsemani Peru Kristi, pendeta Berti Tamon, wakil ketua sekretaris bendahara, anggota Penatua Mitra. Tuhan memberkati pendeta jemaat, memberkati seluruh jemaat. Tuhan akan selalu ada bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, dan ajar kami untuk berdoa. Bapa kami bersama-sama. Bapa kami. Amin. Kita berdiri. Allahu Akbar. Oh
komisi kerja, komisi pembangunan, panitia, dan Tuhan telah berkati jemaat yang telah bekerja keras, dan biarlah dengan persediaan ini pastor ini menjadi berkat sehingga pendeta keluarga akan tidak merasakan sukacita, merasakan berkat, bahkan jemaat menjadikan itu rumah doa Tuhan yang akan menguruskan semua itu. Dan kiranya Tuhan ada bagi jemaat ini dan Engkau memberkati semua usaha-usaha mereka. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajahnya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Kita akan mendengarkan ucapan terima kasih dari Ketua BPMJ, Pendeta Bapak Dete Kamu SPH ini. Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yesus sebagai Kepala Gereja dan Tuhan dunia, maka pada kesempatan ini atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat, seluruh pelayanan khusus dan seluruh jemaat BEMIM Getsemani Jakarta Meski, tentu pertama yang banyak terima kasih kepada Pak Pendeta Dr. Rodolf Denas MTH yang sudah menjadi saluran berkat lewat pelayanan di pagi sampai saat ini. Sama Ibu berkati. Dan tentu atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat, seluruh khusus dan jemaat sekalian, menyampaikan terima kasih kepada Bapak Gubernur Sulawesi Utara. Kami sangat dalam kasih Bapak Profesor Dr. Honoris Causa Maulid KPISD, Ibu dan rombongan yang boleh bersama dalam persekutuan ibadah yang diawali dengan peresmian dan penghabisan pastori satu jemaat BEMIM yang Rizki yang juga dirangkaikan dengan pengucapan syukur jemaat. Bahkan juga menyampaikan terima kasih pada semua undangan baik dari pihak pemerintah, pihak gereja yang sudah boleh memenuhi undangan kami, tapi juga kehadiran daripada seluruh jemaat yang boleh menyatu dalam syukur sukacita ini. Dan terakhir, atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat menyampaikan kepada Komisi dan Panitia Pembangunan yang sudah bersama dengan Badan Pekerja seluruh pelayanan khusus dan jemaat sudah berusaha dalam 6 bulan melanjutkan pembangunan yang ada sehingga bisa dihabiskan dan diresmikan hari ini Pastor Esa. Kiranya apa yang sudah ditunjukkan Bapak Ibu jadi berkat buat kita semua untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Demikian, dan kami mengundang Pak Gubernur untuk foto bersama dengan pelayanan khusus yang ada.
terus doakan, mari kita satu dalam doa kita. Terpuji Engkau Allah Maha Besar, Kepala Gereja dari dunia, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus yang telah memberkati ibadah ini. Bersyukur untuk kehadiran Gubernur Sulawesi Utara, Bapak Profesor Dr. Honoris Causa Oli Dodo Begi, dengan terkadang Tuhan boleh menjadi bagian berkat lewat pembangunan jemaat Gedung Getsemani. Diberkati bersama dengan Wakil Gubernur Bapak Menatua Dr. Ana Stephen Kando. Bahkan berdoa bagi hamba pelayan Fernando, Bapak Pendeta Dr. Adolf Venus MPH sebagai Wakil Ketua Badan Pekerja Majelis Sinode bidang misi dan hubungan kerjasama. Diberkati terus dengan sehat kuat bersama istri terkasih, anak-anak, keluarga yang ada, selalu ada dalam pemeliharaan dan pemberkatan Tuhan. Dalam rangkaian syukur ini, kami hendak menikmati berkat Tuhan, maka diberkatilah setiap bagian berkat yang boleh disaksikan oleh seluruh jemaat dari kolom 1 sampai kolom 10 sebagai bagian dari ungkapan syukur pemeliharaan Tuhan, kasih setia Tuhan. Kiranya apa yang kami boleh nikmati bersama boleh mendatangkan berkat kekuatan sehat dalam tubuh jasmani kami, tapi juga bagi percaya kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kita akan masuk dalam lelang. Mohon Pendeta Lucia Taman Basic MTH MPD untuk dapat menuntut